Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, tetapi sebelum mulai belajar, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Boleh dibuka buku SKI-nya pelajaran ketiga ya. Sekalian kalian bisa menyimak video yang telah Miss buatkan. Nah, di pelajaran ketiga ini kita akan masuk ke materi mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang mengetahui perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam, hari ini kita akan mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Islam sebelum Islam datang. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi agama di masyarakat Arab sebelum Islam datang itu ada yang namanya agama Samawi atau agama Tauhid. Apa sih yang dimaksud dengan agama Samawi? Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada Rasul-Nya. Agama yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ya, tuh. Nah, ingat ya, agama yang dianut oleh masyarakat Arab pada saat itu yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, agama Samawi atau Tauhid itu tadi ada agama Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama kita akan bahas agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Pemeluk agama Yahudi mempercayai Uzair sebagai Tuhan. Agama Yahudi dianut kaum Bani Israel. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka menyembah dari emas ya. Nah, ketika itu masyarakat Arab malah mereka menganggapnya Tuhan yang telah diajarkan Nabi Musa itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Padahal Nabi Musa membawa agama Yahudi itu bahwasannya Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tetapi masyarakat Arab ketika itu salah mengartikan dan malah mengambil keputusan yang berbeda ya, malah menganggapnya bahwa Tuhan itu ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, seperti itu. Nah, ketika sebelum Nabi Musa wafat, mereka sempat berkhianat kepada Nabi Musa. Mereka menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Tuh, itu agama Yahudi. Diingat ya. Tadi agama Yahudi yaitu agama yang bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitabnya adalah Taurat. Nah, sebelum Nabi Musa wafat, mereka sempat berkhianat, malah menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Nah, sekarang kita masuk agama yang kedua, Nasrani. Nah, agama Nasrani ini berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan terdiri dari Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disebut dengan Trinitas. Golongan ini yang mengaku Nabi ialah Ziyad bin Naufal, Waroko bin Naufal, Umayyah bin Salaf, Khalid bin Sinan. Karena sebenarnya sudah dijelaskan di masing-masing agama bahwasannya setelah agama sudah turun, maka akan adanya kenabian. Nah, ini nih tadi yang mengaku-ngaku nabi adalah Ziyad ya bin Naufal, Waroko bin Naufal, Umayyah bin Salaf, Khalid bin Sinan. Nah, padahal nabi sebenarnya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu tadi
ada dua agama, Yahudi dan Nasrani. Oke, sebelum Islam datang itu ya. Nah, lalu ada animisme dan dinamisme. Kita bahas dulu yang satu, animisme atau animisme. Animisme ini kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami seperti pohon, batu, dan sungai. Nah, ketika itu masyarakat Arab masih meyakinkan dengan animisme, yaitu dengan percaya terhadap kekuatan roh. Tuh, seperti kayak menyembah patung, tuh ya, menyembah pohon, batu. Kalau sekarang kamu juga pasti sudah pernah mendengar ya, orang yang pernah menyembah patung, menyembah pohon, ya. Nah, itu tidak boleh diikuti karena itu adalah perbuatan yang buruk. Kita harus meyakini bahwa satu-satunya yang harus kita sembah, yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Nah, yang kedua yaitu ada dinamisme. Nah, dinamisme ini adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Nah, contohnya kalau zaman sekarang tuh, contoh bendanya kayak orang memiliki keris ya. Nah, kalian juga pasti pernah melihat film-film atau pernah mendengar ya, orang memegang benda atau menyimpan benda dengan beranggapan bahwa dirinya akan sakti. Nah, padahal itu perbuatan tercela, sama saja seperti mengkufurkan nikmat ya. Kufur nikmat tuh, dikasih nikmat malah dimain-mainin tuh, malah mencari sesuatu yang dianggap itu perbuatan buruk. Kan itu perbuatan buruk ya, menyekutukan Allah, sama saja ya, musyrik namanya, menduakan Allah tuh ya, itu sama saja musyrik. Nah, itu tidak boleh. Pada saat itu masyarakat Arab ketika Islam sebelum datang, mereka masih meyakini dengan kepercayaan dinamisme, dengan mempercayai benda-benda yang dianggap itu bisa sakti untuk dirinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu ada agama Majusi nih, agama Persia kuno atau Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada tahun 660 sebelum Masehi, lahir Zoroaster. Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan dewa-dewa dan mengajak masyarakat berjuang menegakkan kebijakan dan menentang keburukan. Oleh karena itu disebut agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi ialah Avesta ya. Nah, agama Majusi itu ya cara beribadahnya dengan menyembah dewa-dewa. Tetapi ketika tahun 660 sebelum Masehi masuklah Zoroaster ya, yang membersihkan agama Majusi dari penyembahan dewa-dewa dan menegakkan kebijakan dan menentang keburukan seperti itu. Makanya sekarang dinamakan dengan agama Zoroaster ya, atau Majusi ketika itu. Nah, ini ada penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala, patung keliling mengelilingi berhala sambil berdoa meminta pertolongan. Berhenti apabila berhala tersebut sudah mengabulkan permintaan mereka tuh. Ketika Islam sebelum datang, masyarakat Arab menyembah berhala tuh, mereka berkeliling berhala sambil berdoa meminta pertolongan. Nah, berhenti apabila mereka sudah mendapat jawaban bahwa doanya itu akan dikabul. Lalu yang kedua, penyembahan berhalanya itu dengan hewan kurban ya, tuh menyebut nama berhala tersebut. Nah, mereka beranggapan bahwa dengan mempersembahkan hewan kurban maka doanya akan cepat terkabul seperti itu. Lalu yang ketiga ada penyembahan berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Sesaji ini berupa makanan, minuman atau hasil panen sebagai rasa terima kasih karena memberikan kebersihan dalam kehidupan. Lalu yang terakhir ini para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat keramat yang dianggap keramat, bermaksud
memberikan penghormatan kepada jin roh nenek moyang yang menghantui tempat itu. Tempat tersebut di Arab itu disebut dengan Darahim, bahwa di sekitaran Ka'bah terdapat 360 berhala dan ada yang besar namun namanya ialah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar tuh, ya. Nah, sebagai bangsa Arab memuja malaikat, mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Tuh, mereka beranggapan bahwa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Padahal kita tidak bisa mengetahui apakah malaikat itu laki-laki atau perempuan. Kita harus meyakini saja bahwa malaikat itu memang ada. Lalu penyembahan benda-benda langit, sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit seperti bulan, binatang, dan matahari. Para tokoh penyembah binatang ini biasa disebut dengan ahli nujum. Ahli nujum ini orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang, sehingga mereka mengetahui perhitungan berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, seperti itu. Nah, materinya sudah habis. Cukup sekian pembelajaran SKI pada hari ini. Miss akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.